Oke, hello guys, welcome back to our channel at Dharma Audio Project. Nah, kali ini menunya new kereta 1.5 turbo N-Line. Nah, kali ini gue berada di Kelapa Gading, tepatnya di markasnya Andalan dengan Armada Autospa. Shout out dulu to Andalan Motors dengan Albert yang telah ngundang kita ke markasnya. Nah, di new kereta kali ini tuh dia mengalami pada dasarnya sebenarnya facelift ya. Tapi gini loh, perusahaan-perusahaan Jepang, Korea, Cina gitu kan, kalau misalkan facelift itu kan ya paling rata-rata kan mungkin minor-minor doang gitu ya. Nah, ini nggak berlaku nih untuk perusahaan Korea nih. Nah, pada dasarnya lihat deh kalau Palisade, Santa Fe, nah dia mengalami facelift tuh bener-bener niat gitu loh. Nah, ini terjadi juga di kereta nih ya. Ini memang chassisnya tetap masih sama yang dulu ya, tapi tuh mukanya tuh berubah total. Nah, mulai dari DRL-nya gitu kan, DRL-nya tuh mengambil bahasa desain Hyundai yang baru gitu, which is yang otak-otak gitu loh. Nah, mungkin kalau yang generasi facelift mungkin butuh waktu untuk kita terbiasa sama mukanya, sama rear end-nya. Tapi tuh di sini ini varian tertinggi, by the way, ini adalah N-Line Turbo 1.5. Dari lampunya pun juga sebenarnya posisi masih sama, tapi dia lebih mengotak. Grill-grillnya gitu lebih mengotak. Dan bumpernya jauh lebih agresif ketimbang yang di facelift. Nah, geser ke samping. Nah, tentunya ini adalah varian kedua yang mendapatkan N-Line selain Kona Electric. N-Line seperti ini. Nah, kita juga udah buat review singkatnya ya, bisa klik link di atas untuk video Kona. Nah, dia juga ada badge N-Line-nya juga di dekat grill-grillnya sini, menandakan kalau ini versi yang lebih sportinya dari kereta. Terus kalian kalau di sini ya, ini tuh ada lubang, bukan fake, ini bener-bener bolong, berguna untuk meninggikan kampas remnya nih, anti fake klep gitu. Real bolong asli. Nah, untuk format lampunya di sini ada DRL kayak huruf 7 kebalik gitu ya, dan nyambung lagi nih tengah, jadi kesannya dari ujung ke ujung tuh kayak nyambung gitu ya. Terus di sini tuh ada kayak 3 kotak itu tuh buat lampu sen. Ke bawah ini adalah lampu utamanya, ini high beam ya. Ke tengah badge-nya baru. Badge-nya itu menggunakan Hyundai yang flat nih ya. Jadi itu sudah serasi sama kayak Santa Fe, di situ Kona Electric yang baru, Tucson dan lain-lain. Dan udah ada kamera 360-nya. Untuk di facelift ini sudah ada kamera 360. Nah, ke samping dia memiliki ban dan pelek lebih terupdate dari yang facelift. Naik 1 inci, sekarang jadi 18 inci. Profilnya 215 R18, dibalut oleh ban Goodyear. Peleknya two-tone polish, juga ada logo N-Line di tengahnya, center cap-nya. Dan kalipernya sekarang merah. Dan kalian tahu apa artinya. Merah itu racing. Dan di sini fender samping juga ada logo N-Line-nya lagi. Untuk model spion masih sama kayak sebelumnya, dan tapi kalian lihat di sini dia sudah ada kamera di spionnya, which is ada di kiri kanan. Ini adalah menandakan titik kamera 360 di sisi kanan dan ada di sisi kiri juga. Yuk, belakangnya. Nah, untuk dari sisi samping mayoritas sih nggak terlalu berubah ya, dan ini list silvernya itu masih ada. Terus profile juga masih ada, tapi ini tuh bukan untuk dibebanin gitu loh. Jadi sini ada tulisan do not apply load, hanya untuk kayak estetik only gitu ya. Nah, untuk di belakang kita memiliki
Terus spoiler yang baru, tentunya ada kayak 2 lapis gitu ya. Dan sini ada turback stop lamp-nya agak lumayan panjang, kelihatan cukup agresif. Ada rear wiper juga. Nah, ini yang menurut gua yang kerennya dari kereta facelift. Jadi tuh dia memiliki lampu yang lebih bisa diterima oleh semua kalangan. Kalau kemarin tuh kayak ada satu garis dan split gitu ya. Jadi kayak mungkin agak susah diterima gitu ya. Mungkin bisa diterima pelan-pelan, tapi kalau ini gue yakin gampang diterima oleh semua kalangan. Dan desainnya itu juga mengikuti di area depan. Nah, tentunya lampu sennya sudah LED 3 garis ini ya, dan mengikuti Hyundai yang lain, lampu mundurnya ada di sini dan ada reflektor yang besar juga di sini. Dan overall desain bumpernya itu cukup agresif karena memiliki diffuser yang besar, jadi lumayan dramatis lah. Dan muffler tipsnya keren ya, dual gitu. Kemarin kan nggak ada nih, ada bed 1,5 turbo juga, menandakan kalau ini mesinnya mesin baru nih, turbo, yang which is akan gua jelasin sebentar lagi. Dan sayangnya kalau lihat di lampu plat nomornya ini masih kuning. Hyundai, masa lampu gini doang masih kuning sih. Terus ada titik kamera 360 juga yang di belakang, dan sudah power tailgate. Nah, kalau untuk mesinnya ini juga mesin baru. Pertama kali kereta mendapatkan mesin turbo dengan transmisi dual clutch. Ya, kalian nggak salah dengar. Ini adalah dual clutch instead of IVT yang kemarin di pre-facelift. Nah, dia mesin ini memiliki 157 horsepower dan memiliki torsi 253 Nm. Oke, sekarang gua sudah berada di dalam kabinnya new kereta N-Line Turbo. Nah, ini yang pertama kenalin dulu kuncinya ya. Nah, kuncinya itu tuh mayoritas masih sama desainnya kayak kereta yang lama atau nggak Stargazer X, semua kan kayak gini nih model kuncinya ya. Ada anak kuncinya juga di sini, bisa kalian keluarin. Oke. Dasarnya di sini kita sudah disuguhkan oleh desain interior yang lumayan baru nih ya. Kenapa bisa gue bilang lumayan baru? Dari AC ke atas semua baru. Kalau AC ke bawah itu gue rasa sih masih kurang lebih mirip-mirip sama yang lama. Nah, mulai dari head unit dulu tuh kayak kurang lebih 8 inci. Sekarang sudah memiliki layar yang kekinian yang kalian bisa lihat di Tucson, Kona Electric, Palisade, Santa Fe, semua kan memiliki layout layar yang seperti ini. Udah keren. Nah, judulnya N-Line. N-Line itu adalah versi yang lebih sporty daripada yang standarnya gitu ya. Nah, banyak lining merahnya ini. Mulai dari kayak AC penumpang gitu kan, dari ujung ke ujung. Nah, di sini di layar pun juga sampingnya juga ada merah-merah gitu kan. Habis itu shifternya ngikutin kayak Elantra N nih ya, Elantra N. Jadi tuh ada lining merah juga. Di joknya itu pun juga full kulit ya. Ada perforated juga, ada checkered flag merah, stitching merah, samping juga merah, ada emboss N-Line, dan even di setirnya itu pun juga mengikuti Elantra N gitu ya. Ini kalau gue bilang sih setirnya keren parah sih. Jadi tuh feel sportingnya tuh dapet banget. Klakson udah oke. Habis itu kayak N, ada logo N lagi di setirnya nih. Dan ini tuh kayak kalau gue lihat detail gitu tuh kayak gimana, ini kayak stainless tapi tuh agak gelap gitu loh, dark chrome gitu loh. Ini gue demen nih finishnya, rasa kayak garang gitu. Ke atas headliner
semua full hitam, sudah ada panoramic sunroof, dan lampunya sekarang putih ya. Ada blue link juga, tombol blue link, ada SOS juga di sini. Dan sun visor beserta vanity mirror, tapi belum ada lampunya di sini. Tentunya spion day and night view. Habis itu juga ada ADAS di sini karena dia itu sudah memiliki ADAS yang bersifat adaptif. Untuk kontrol AC-nya sekarang beda total ya, full black, mulai dari arah semburan, sirkulasi dalam, AC, speed fan, temperaturnya single zone ya. Di situ di sini ada kayak tombol-tombol input, bisa dari SIG track, setup, tombol favorite button, media, radio, navigasi, map, dan lain-lain. Dan ada volume di sini, dan ada SIG track di sini. Dan ada ambient light di bagian laci sini ya, tempat naruh barang ya. Dan lacinya nggak soft opening ya. Terus ada ini juga nih, apar kecil. Dan joknya itu disemati oleh ventilated seat kiri kanan, dan di sini ada tombol view kamera 360-nya. Untuk pertama kalinya kereta dapat 360 dari bawaan Hyundai. Even mengikuti sesuai arah setir, dan bisa kalian tutup lagi melewati ini. Dan di sini ada control drive mode, ada eco, normal, sport, smart, dan kalau kalian pencet dia ada mode traction. Tractionnya itu bisa jadi snow, bisa jadi mud, bisa jadi sand, tergantung kalian lagi situasi lagi berkendara seperti apa. Dan ke belakang lagi ada electronic parking brake dengan auto hold, dan ada ambient lagi dan warna biru, dan gue nggak ngerti kenapa dia nggak bisa sama ya seperti yang sekarang. Ini merah, ini biru. Nanti gue bakal kasih tahu yang anehnya di akhir video. Dan di lacinya sama ya, dan masih ada kayak, kalau gue bilang tuh kayak nanoi bukan sih, gue lupa namanya apa nih, dia masih ada nih sampai sekarang. Nah, apa sih yang gua kerjain di sini? Nah, yang pertama, yang simple dulu, ada beberapa segmen yang bakal gua kasih tahu. Nah, segmen pertama, gua menambahkan Dynavin Go Play di layar asli. Apa itu? Langsung aja kita pencet Apple CarPlay. Nah, layarnya berubah menjadi OS Android, which is kalian tuh bisa mengakses seperti kayak Disney Plus, Netflix, YouTube, Spotify, Google Maps, dan lain-lain. Kalau tadinya Apple CarPlay-nya hanya bisa menggunakan wire, dengan alat kita bisa jadi wireless. Di sini adalah fitur yang benar-benar kepake banget nih, adalah fitur split screen. Jadi itu bisa menampilkan dua aplikasi sekaligus dalam satu layar. Nah, situasi seperti ini tuh gue lagi buka Google Maps dengan YouTube Music. Nah, YouTube Music ini adalah streaming service yang bisa kalian ganti-ganti, mungkin kayak Spotify, mungkin kayak Deezer, Apple Music. Nah, tergantung kalian tuh subscribe-nya pakai aplikasi apa, bisa diganti-ganti juga. Sangat pakai di jalan. Tentunya semua aplikasi itu nggak akan jalan apabila kalian nggak konekin alat kita ini ke internet. Nah, internetnya itu bisa menggunakan hotspot dari handphone kalian, atau enggak kalian kalau punya modem wireless dinyalain aja, dan alat kita ini bisa menerima data internetnya melewati modem itu juga. Nah, untuk segmen yang kedua, ini adalah modifikasi yang bersifat safety, karena ini tuh lumayan penting di jalan untuk saat-saat ini. Karena itu tuh bukan nambahin fitur dashcam. Dashcam ini dari Dynavin D900 yang memiliki dua lensa. Lensa depan ini up to 4K, belakang 1080p Full HD. Nah, kalau untuk mengakses data-datanya, kalian bisa akses dari layar kecil ini. Di sini ada 4 tombol.
Dan kalian bisa ngaksesnya itu melewati handphone juga. Di sini tentunya ada aplikasi juga yang bisa kalian download di Google Play Store atau enggak di Apple App Store. Tinggal konekin aja hotspotnya ke hotspot yang dipancarkan di dashcam ini. Nah, segmen ini adalah segmen what should you do if you have this car. Maksudnya bisa diapain sih mobil kereta N-Line ini selain itu dua. Nah, yang pertama, dia memiliki ambient light, somehow cuma di situ doang. Merah nih ya, merah. Tapi somehow di cup holdernya ini dia punya ambient light juga, tapi warna biru. Kenapa ini merah sama ini nggak disinkronin warnanya? Kalau misalkan mau merah-merah, biru-biru gitu loh. Kok mesti beda gitu loh. Nah, untuk ambient light yang diusung tuh kayak termasuk sepi gitu loh, sepi banget gitu loh. Jadi masa cuma di situ doang, yang sejauh yang gua lihat cuma di situ doang, sepi. Di pintu-pintu nggak ada, di handle nggak ada, kaki nggak ada. Kayak mending itu nggak usah ada gitu loh. Ya menurut gua gitu ya. Ini bisa kita pasangin ambient light seperti Hyundai lain ya, seperti ini semua ya. Nah, nanti kalau udah ada, bakal gue share lagi untuk mobil-mobil Hyundai yang baru. Terus untuk segmen selanjutnya adalah audio. Nah, kenapa audio bang? Karena audionya bukannya udah Bose, udah bagus gitu ya. Iya, udah Bose. Tapi untuk sebagian orang gitu ya, mungkin yang telinganya sudah lebih dimanjakan gitu tuh, Bose-nya itu terasa nanggung gitu loh ya. Itu tuh Bose-nya gue yakin itu tuh masih sama seperti yang sebelumnya. Oke, dia punya center, dia punya tweeter, dia punya mid bass gitu kan. Tapi tuh somehow kurang proper, kurang naik stagingnya, kurang berat gitu loh. Apalagi di belakang dia memiliki subwoofer tuh kecil, ukurannya cuma 5 inci doang. Jujur kata, menurut gue kurang nendang. Stagingnya tuh bisa lebih baik lagi daripada ini. Nah, gua punya paket which is yang sudah gua jual, which is gua jual ke Ioniq 5, gua jual ke Santa Fe yang baru, Palisade, Kona, any kind of Hyundai, termasuk kereta yang facelift juga kita banyak banget ya. Nanti gua bakal kasih linknya. Untuk kereta tuh bisa DP aja di kita ya. Let's go. Paketnya terdiri dari filter gue ganti, 4 pintu peredam, ada power DSP 12 channel yang bisa ngedrive semua channel-channel di sini sehingga lebih bagus lagi. Nah, ini yang gue mention, subwoofernya kecil. Ini tetap di sini, gua unplug, jadi itu tetap nggak diusak sama sekali. Tapi sebagai gantinya gua akan nambahin subwoofer di ban serep di sini. Ukurannya 11 inci, jadi itu dentuman itu bakal jauh lebih proper, jauh lebih kuat ketimbang ini, karena dia punya frekuensi low-nya tuh lebih rendah ketimbang yang ini, akan lebih enak. Oh, sempat ketinggalan, di bagian housing ban serepnya juga akan gue peredam, karena itu akan berfungsi untuk meredam vibrasi yang dihasilkan dari subwoofernya. Oke, itu yang bisa gue ceritakan dari modifikasi serta review tipis-tipis new Hyundai Creta N-Line Turbo. Nah, ini mulai dari interface, mulai dari dashcam, itu tuh yang bener-bener benda yang wajib tuh. Nah, selebihnya kayak ambient light, audio, itu bersifat semuanya yang gua ceritain ini adalah plug and play. Jadi itu nggak ada satupun yang merusak kabel asli, sifatnya soket to soket. Jadi sewaktu-waktu kalau misalkan kalian mau jual mobil ini, atau nggak mungkin mau dipindah tangan gitu, bisa dibalikin ke semula. Nggak ada rusak kabel asli. Jadi yang kalian bilang, yang tanya, bang kalau install kayak gini-ginian void garansi nggak? Tentu nggak, karena kabel-kabel semua aman. Selama barang-barang yang masih ada, akan bisa dibalikin ke semula. Oke, untuk kalian yang belum tahu harganya, ini juga kita juga belum tahu harganya berapa. Untuk trim yang paling tinggi ini, gua rasa wishlist gua ya, mungkin harusnya sih nggak nyampe 500.
Semoga nanti kalau memang sudah ada harganya bakal gue cantumin di deskripsi. Oke, mungkin dari gua itu dulu. Bila kalian suka dengan video ini, bisa like, komen, dan subscribe ke channel kita. Share ke teman-teman kalian yang punya Hyundai juga, terutama mungkin ada keinginan untuk SPK mobil ini atau mungkin sudah punya. By the time kalian nonton video ini, bisa main ke workshop kami, dan sini gue bakal cantumin semua kontak person kita serta alamat. Bisa kontak kita dan gue bakal bantu jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, segitu dulu dari gue Felix cabut.